Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula. Kali ini teman-teman kita akan membahas sebuah aliran pemikiran filsafat yang punya dampak yang besar ya bagi budaya dan sistem sosial, khususnya bagi masyarakat di Tiongkok. Nah, apa nama alirannya? Yaitu pasti sudah pernah mendengarnya, namanya Konfusianisme. Konfusianisme. Seperti namanya, aliran ini dikenalkan oleh seseorang yang bernama Konfusius, atau orang Tiongkok menyebutnya sebagai Kongfuzi ya, Kongfuzi. Nah, teman-teman, filsafat Konfusianisme ini lebih menekankan pada etika sosial, khususnya mengenai hubungan antar warga negara, hubungan antara warga dan pemimpinnya, serta cara-cara bagaimana keharmonisan dapat terwujud di dalam sebuah masyarakat. Jadi teman-teman, Konfusianisme ini memang bukan hanya perkara ajaran etika atau moral ya, tapi lebih dari itu, Konfusianisme ini juga menjadi semacam pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang sangat berpengaruh dalam kehidupan politik, dalam kebudayaan, dalam pendidikan dan keluarga. Maka tunggu apa lagi, mari kita telusuri satu persatu, bagian per bagian. Sebagai awalan, penting bagi kita untuk mengerti dulu apa itu Konfusianisme. Konfusianisme itu semacam ajaran sebenarnya. Ada beberapa orang mengatakannya sebagai ajaran etika ya, tetapi dalam konteks video ini kita akan menempatkannya sebagai ajaran filsafat yang fokusnya pada pentingnya hubungan manusia dengan sesamanya, serta cara-cara hidup yang selaras dengan norma-norma moral dan sosial. Nah, ajaran Konfusianisme ini dikembangkan tentu saja sesuai namanya oleh Konfusius. Konfusius itu seorang filsuf dan dia pemikir dari Tiongkok yang hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Khusus mengenai Konfusius, saya sudah membuat videonya di awal-awal video seri filsafat untuk pemula, mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Silahkan teman-teman cek. Nah, ajaran utama Konfusius sebenarnya mengenai bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis, tetapi penekanannya itu lebih pada moralitas individu, pada tanggung jawab sosial, dan pada ketertiban sosial. Ada beberapa prinsip utama dalam Konfusianisme. Setidaknya saya menemukannya 3 atau 4 prinsip ya. Prinsip pertama adalah Ren, Li, Xiao, dan yang keempat adalah Zong ya. Kita akan pelajari satu persatu, prinsip demi prinsip. Prinsip pertama adalah Ren. Ren itu dapat diartikan sebagai kemanusiaan atau kasih sayang gitu ya. Nah, salah satu konsep utama ini itu dalam Ren gitu ya, kita bisa menemukan mengenai ajaran pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan penuh kasih dan empati. Ren sebenarnya merupakan dasar dari semua hubungan sosial dalam ajaran Konfusius, di mana menekankan pada bagaimana kita harus selalu memikirkan orang lain, mempedulikan, dan bertindak untuk welas asih kepada sesama kita. Nah, itu ajaran pertamanya, Ren, yang kemudian menjadi landasan bagi ajaran yang lainnya. Lalu prinsip kedua adalah Li. Li itu adalah etika dan tata krama. Li ini fokusnya pada
etika dan norma sosial yang mengatur hubungan manusia. Konsep ini sebenarnya mencakup cara kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana kita menunjukkan rasa hormat ya kepada orang lain. Sehingga ketika rasa hormat itu terjadi, teman-teman, kan kemudian akan muncul kedamaian. Nah, ketika kedamaian muncul, bagaimana kita menjaga kedamaian? Kedamaian di mana? Ya di dalam masyarakat. Mulai dari yang terkecil yaitu keluarga, hingga ya masyarakat dalam hidup bertetangga, kemudian masyarakat dalam arti warga negara gitu ya. Kedamaian itu kemudian harus dijaga. Nah, teman-teman, Li ini, prinsip kedua ini, Li atau etika dan tata krama juga ada kaitannya dengan ritual atau upacara. Dan ini juga secara manifestatif ya, Li ini nanti akan dituangkan dalam semacam upacara penghormatan pada tradisi gitu. Itu prinsip kedua, Li. Lalu prinsip ketiga dalam Konfusianisme adalah Xiao atau kesetiaan dan penghormatan kita kepada orang tua, kepada leluhur gitu ya. Nah, Xiao ini adalah kaitannya bukan lagi tentang kita dan sesama ya, bukan lagi tentang kita dan masyarakat, tetapi kita dan orang tua, leluhur. Ini dimensinya berbeda. Jadi dalam tradisi Konfusianisme, anak-anak memang diajarkan untuk selalu menghormati, lalu juga menjaga dan merawat orang tua mereka dengan sebaik mungkin. Caranya adalah salah satunya dengan mendengarkan nasihat orang tua mereka. Nah, sebenarnya Xiao ini adalah dasar dari keharmonisan dalam keluarga yang nanti pada gilirannya juga kemudian akan mendukung keharmonisan dalam keluarga yang lebih besar, yaitu masyarakat gitu. Oke. Jadi memang menariknya Konfusianisme ini, teman-teman, itu selalu mengacunya pada masyarakat ya secara keseluruhan. Kemudian prinsip yang keempat adalah Zong. Zong itu maksudnya adalah dipahaminya sebagai kesetiaan dan tanggung jawab. Jadi dalam ajaran ini itu Konfusianisme meletakkan pentingnya kesetiaan dan tanggung jawab, utamanya dalam konteks hubungan antara negara dan rakyatnya, pemimpin dan yang dipimpin, atau sebaliknya, yang dipimpin dengan pemimpinnya, warga negara dengan negaranya, dengan pemimpinnya. Nah, seorang warga negara yang baik dalam Konfusianisme itu, dalam paradigmanya, itu harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi pada negara. Sehingga warga negara apapun posisinya, sebagai warga biasa pun, dia harus melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati. Setidaknya dengan tidak membuat onar, misalnya dengan menjaga ketertiban. Itu adalah tugas warga negara yang paling rendah kan gitu. Nah, kemudian apa pengaruh Konfusianisme ini pada masyarakat Tiongkok khususnya? Jadi sejak dia menjadi sebuah aliran yang diterima secara masif ya di masyarakat Tiongkok, Konfusianisme ini kemudian punya pengaruh yang besar dalam cara orang-orang Tiongkok menjalankan kehidupannya. Seperti kita tahu, dalam Konfusianisme ini, keluarga ini kan jadi unit sosial yang disebut terus ya, yang penting gitu. Nah, utamanya dalam perkara hubungan antara orang tua dan anak, juga tentu saja antara suami dan istri. Hubungan antara itu semua tadi itu harus dihormati dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya dalam konsep Xiao tadi ya, ajaran Xiao kan mengajarkan untuk selalu menjaga ikatan keluarga dan bagaimana caranya harus tetap menunjukkan kasih sayang yang mendalam kepada orang tua.
Jadi pengaruh Konfusianisme dalam hal ini memang sangat kuat dalam bidang keluarga masyarakat Tiongkok ya, keluarga-keluarga di sana. Tetapi tidak hanya berhenti di situ. Konfusianisme ini juga punya pengaruh yang kuat dalam pendidikan gaya Tiongkok. Jadi dalam sistem pendidikan saja misalnya, Konfusius itu memang mempercayai bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki diri dan mencapai apa yang kemudian disebut kebajikan gitu ya, atau kebijaksanaan gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam sistem pendidikan Konfusianisme itu hal yang dipentingkan adalah pembelajaran yang berorientasi pada etika dan moralitas. Murid-murid diajarkan untuk selalu hormat ya, dan menghormati guru mereka, mendengar nasihat-nasihat mereka, tetapi juga mencari pengetahuan dengan sungguh-sungguh, utamanya yang pengetahuan yang diturunkan oleh guru-guru mereka. Nah, mungkin agak berbeda dengan sistem pendidikan modern ya, tetapi tujuan utama dari pendidikan Konfusianisme ini memang bukan ilmu pengetahuan teman-teman, tapi bagaimana setiap individu itu mampu mengembangkan diri menjadi individu atau pribadi yang utuh dan baik, utuh dan sempurna gitu. Konfusianisme juga punya pengaruh yang kuat dalam politik Tiongkok ya. Dalam prinsip Li dan Zong tadi yang sudah kita bahas, itu ditekankan kan pentingnya pemimpin itu bijaksana dan punya sifat yang adil dan bertanggung jawab baik kepada negaranya maupun rakyatnya. Pemimpin yang baik itu seperti apa gitu? Dalam konsep Konfusianisme, pemimpin yang baik itu adalah mereka yang mampu menjaga keharmonisan sosial dan mampu membuat keputusan berdasarkan kebajikan dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Nah, ini pengaruh ajaran Konfusius di bidang politik Tiongkok. Apapun ideologi Republik Rakyat Tiongkok hari ini yang kita tahu adalah komunisme, tetapi pengaruh Konfusianisme ini sebagai ajaran tradisional, filsafat tradisional, itu ternyata masih punya pengaruh yang besar. Nah teman-teman, Konfusius ini ajarannya ternyata tidak lekang oleh zaman ya. Ajarannya boleh jadi, kalau saya itu mengatakannya abadi. Mengapa? Karena dia itu tidak hanya bergerak pada moral dan etika ya, tetapi juga mainnya itu di bidang faith ya, keimanan. Karena seperti kita tahu Konfusianisme ini kemudian juga nanti akan memanifestasikan dirinya dalam ajaran Konghucu kan. Nah, tapi sebelum sampai ke situ, sebenarnya siapa sih Konfusius itu? Jadi Konfusius teman-teman itu lahir tahun 551 sebelum Masehi ya, dan dia meninggal 479 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf yang lahirnya itu di negara bagian Lu namanya, di Tiongkok. Awalnya itu Konfusius hidup dalam keadaan yang miskin dan bahkan tidak dikenal ya, dia kurang dihargai. Tetapi ajaran yang kemudian dia dirikan itu, dia rumuskan itu mendapat perhatian yang besar justru ketika dia sudah meninggal, setelah kematiannya lah gitu. Nah, Konfusius mengajarkan poinnya adalah manusia itu bagi dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri, tapi juga sekaligus menciptakan semacam keharmonisan dalam masyarakat lewat kebajikan-kebajikannya. Kalau kita baca beberapa tulisan mengenai Konfusius ya, itu kita sebenarnya bisa menemukan beberapa kutipan-kutipan yang cukup powerful sebenarnya. Misalnya saya akan coba berikan beberapa kutipan yang saya temukan punya pengaruh yang besar ya bagi hidup kita. Kutipan pertamanya misalnya begini, jangan lakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin kamu lakukan kepada dirimu sendiri.
Jadi teman-teman jangan pernah melakukan apa yang tidak ingin teman-teman lakukan pada diri teman-teman sendiri. Kemudian misalnya lagi ada kutipan, ketika kita ingin menyempurnakan dunia, jangan mikir yang banyak-banyak. Cukup mulailah dengan menyempurnakan dirimu sendiri. Itu. Atau misalnya kutipan yang lainnya seperti, belajarlah seperti kamu tidak pernah bisa mencapai kesempurnaan. Artinya terus-menerus merasa tidak sempurna. Kalau ini malah mirip Socrates sebenarnya ya. Oke, itu kutipan-kutipan Konfusius yang memang tersebar di mana-mana dan sering digunakan orang ya dalam obrolan sehari-hari. Nah, dalam konteks modern gitu ya, meskipun Konfusius ini dan Konfusianisme ini berasal dari Tiongkok kuno, tetapi ajarannya ini menyebar kemana-mana di seluruh dunia dan masih sangat relevan hingga hari ini. Utamanya sebenarnya di negara-negara Asia ya, seperti Korea, Jepang, dan Vietnam. Ya, 3 negara yang memang Konfusianisme ini dikembangkan dengan modifikasinya masing-masing lah ya. Ya. Nah, di dunia yang modern, Konfusianisme ini sebenarnya mempengaruhi banyak aspek, terutama di negara-negara itu tadi. Mulai dari pendidikan, mulai dari politik, hingga etika kerja. Bahkan ya, nilai-nilai seperti tentang kesetiaan kepada keluarga, kemudian menghormati orang tua dan keadilan sosial itu masih menjadi nilai yang dihargai di banyak tempat. Entah itu di Korea, di Jepang, di Vietnam, dan di Tiongkok sendiri tentu saja. Di masyarakat Tiongkok kontemporer ya, meskipun perubahan besar dalam struktur sosial dan politik terjadi ya akibat komunisme ya, atau perubahan-perubahan dinasti ya sebelum komunisme hadir, itu ajaran Konfusius masih dijaga sebagai bagian penting dari identitas budaya dan sosial di negara itu. Nah, teman-teman, saya pikir cukup sekian pembahasan kita tentang Konfusianisme. Yang jelas ajaran ini mengajarkan kita untuk memberikan ruang bagi moralitas dalam hubungan sosial. Kan selama ini kita abaikan ya moralitas hubungan sosial itu karena kita kadang terlalu sibuk dengan kegiatan berpikir kita ya, sampai kita kemudian meniadakan pentingnya hubungan sosial dan etika yang baik, utamanya mengenai atau terkait dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, dalam dunia kita hari ini yang makin kompleks ya, filsafat Konfusianisme ini sebenarnya bisa loh kita jadikan panduan yang sederhana, tetapi dampaknya itu mendalam. Tentang bagaimana misalnya kita bisa hidup berdampingan dengan harmonis dengan tetangga kita, atau dengan dengan yang paling kecil, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan pacar kita, dengan mertua kita, dengan tetangga, dengan orang lain. Nah, ini bisa jadi panduan yang menarik nih ya, Konfusianisme ini, karena di dalamnya itu kuat sekali ya ajaran tentang bagaimana menghargai orang lain dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, apakah teman-teman mulai tertarik ini dengan ajaran filsafat Asia? Tuliskan di kolom komentar dan jangan ragu untuk juga berbagi pemikiran teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kita masih bisa ngobrolin filsafat. Tetap berpikir kritis.